Halo sahabatnya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Komisi Bisa, anak Indonesia pasti bisa. Nah, teman-teman, kemarin ada pernyataan dari Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, menyatakan bahwa di tahun 2023 adalah tahun yang gelap, tahun yang dinyatakan resesi. Nah, bagaimana kita menanggapi hal itu? Ini ada 5 cara kita menanggapi dengan benar resesi di tahun 2023. Oke, selain satu ini. Guys, jadi kemarin ada pernyataan dari Presiden kita, Bapak Joko Widodo, menyatakan ya tahun 2023 itu adalah tahun yang gelap untuk kita. Ini supaya kita waspada, supaya kita bisa berhati-hati, supaya kita bisa menanggapi gitu ya, bahwa ini ekonomi bukan cuma Indonesia ya, tapi ini menjadi global, ekonomi global, dunia, seluruh dunia juga mengalami yang namanya resesi ini. Nah, bagaimana kita bisa menanggapi hal ini? Terkadang ya sebuah masalah itu bisa menjadi dua sisi mata uang gitu ya. Seperti kalau kita melihat sebuah mata uang itu bisa lihat sisi yang satunya, bisa lihat sisi yang belakangnya juga, atau depan atau belakangnya. Sama juga dalam masalah, kita bisa melihat itu sebagai satu betul-betul itu masalah yang terjadi atau bisa jadi peluang yang ada. Nah, dan saya yakin dan percaya setiap krisis, setiap masalah, setiap apapun itu yang mungkin ada problem dalam hidup kita, apapun itu bisa menjadi sebuah perbaikan atau evaluasi diri untuk jauh lebih baik. Ya, kalau kita nggak pernah ada yang namanya masalah atau tidak pernah ada yang namanya kesulitan, itu pasti tidak akan terjadi perubahan, tidak terjadi transformasi dalam hidup kita. Tapi karena ada inilah, kita akan tanggapinya dengan seperti apa. Makanya ada 5 cara kita bisa menghadapi resesi ya di tahun 2023. Yang pertama teman-teman, yaitu kita yang berbicara tentang pengeluaran. Kita harus menekan pengeluaran kita atau meminimalisir pengeluaran kita untuk jauh lebih baik ya, untuk jauh lebih hemat gitu kan. Contoh nih, kalau sekarang kita masih ekonominya masih baik, masih positif kan, kita selalu berpikir ya sudah, kita belanjakan sesuatu yang bukan, jangan-jangan itu bukan sebuah kebutuhan tapi keinginan kita. Nah, contohnya apa? Contohnya kalau kita misalnya nih nonton konser ya kan, kita ini beli streaming, Netflix dan lain-lain. Nah, itu kan jadi apa ya? Itu bukan suatu kebutuhan menurut saya, tapi jadi suatu keinginan. Nah, kita kalau menuruti keinginan kita terus, itu akan menjadi suatu hal yang menurut saya pemborosan. Nah, lebih baik dari sekarang ini kita tahu mana pilah-pilah yang kita memang butuh atau yang kita pingin. Kita harus pilah-pilah dengan benar-benar detail, dengan benar-benar teliti. Kalau kita hari ini bisa mengerti hal ini terlebih dahulu teman-teman, sebelum resesi terjadi gitu ya, atau mungkin sekarang ini udah mulai kerasa gitu ya kita ya. Nah, itu kita akan bisa meminimalisir, bisa menjaga supaya kita ini bisa tetap di on the track yang benar, supaya kita bisa menyimpan dana darurat kita dengan baik. Nah, kalau kita punya simpanan dana darurat dengan baik, nah, teman-teman mungkin belum tahu dana darurat itu apa, Pak. Nanti Anda bisa lihat video saya sebelum-sebelumnya tentang ekonomi, tentang finansial ya. Nah, finansial Anda belajar di sana. Nah, tapi intinya kalau Anda belum punya dana darurat yang baik, otomatis kalau kita menghadapi resesi itu kita akan jadi khawatir teman-teman. Tapi kalau kita punya dana darurat yang bagus, kita bisa menghemat pengeluaran kita, menghemat sesuatu yang nggak penting, yang menjadi suatu keinginan kita, makanya kita bisa menanggapi resesi ini dengan sangat baik gitu ya. Kita memang harus belajar dan memang jangan terlalu khawatir juga, tetapi kita harus menanggapinya dan kita harus waspada ya. Kita harus waspada dengan apa yang ke depan ini bakal bisa terjadi. Entah nanti memang betul-betul teman-teman bisa lihat resesi ini dengan Anda bisa merasakan suatu perubahan ekonomi yang seperti apa ya, tapi Anda sudah siap dulu. Seperti kalau kita bicara sedia payung sebelum hujan, itu betul banget. Kita kalau sebelum hujan kita harus punya payungnya. Sama hari ini kalau Anda tahu 2023 itu akan seperti itu, Pak Jokowi pun sudah mengingatkan kita, otomatis kita akan belajar. Yuk kita belajar sama-sama, saya pun juga belajar sama-sama, kita belajar untuk menghemat, menekan ya pengeluaran kita yang sesuatu yang nggak penting atau nggak perlu itu ya. Yang kedua itu jangan panik terhadap investasi. Maksudnya gini teman-teman, kalau Anda hari ini punya portofolio misalnya di saham, reksadana dan lain-lain, jangan gara-gara Anda merasa wah
hampir resesi, ya Anda merasa ini keuangannya kurang baik, maka Anda ambil cashnya semua, Anda cairkan jadi uang semua. Nah itu jadi satu hal yang juga menurut saya kurang bijaksana. Jadi otomatis kalau Anda punya portofolio di entah itu saham, reksadana atau apapun ya, Anda punya investasi di mana yang Anda sekarang miliki, ya harus bijaksana, yang diambil berapa persen, yang disimpan tetap berapa persen. Jangan gegabah, ya. Jangan masif menjual portofolio Anda, jangan secara gara-gara seperti ini, langsung bereaksi. Nah, kita harus bijaksana teman-teman. Oke, jadi dan Anda juga harus pilih-pilih lagi ketika Anda menginvestasikan uang Anda tadi, ya harus lebih cermat, lebih cerdas dalam memilih perusahaan yang seperti apa, keuangannya yang seperti apa. Jangan sampai kita juga milih perusahaan yang kurang tepat sehingga keuangan kita juga jadi morat-marit di sana, gitu kan? Investasi kita jadi nggak jalan. Oke? Yang ketiga teman-teman, ini kata-kata sebetulnya yang kurang enak saya bicarakan, tapi menurut saya Anda perlu dengarkan, gitu ya, karena di resesi ini banyak sekali mungkin perusahaan yang bisa jatuh bangun, gitu kan? Dalam perekonomian mereka. Nah, karena ya sekarang saya ngomong yang kurang enak dulu ya. Karena satu hal teman-teman, obat yang pahit itu adalah obat yang bisa menyehatkan. Ya seringkali obat yang rasanya nggak enak itu malah bisa menyehatkan. Nah ini kata-kata saya mungkin nggak enak, tapi teman-teman perlu dengarkan ya. Kita bisa saja di PHK, diputus hubungan kerja dengan perusahaan kita. Nah, ini omongan saya memang kurang enak, tapi kita harus persiapkan dulu, karena kita nggak tahu perusahaan yang kita sekarang jalani seperti apa, kita bekerja di perusahaan yang seperti apa. Perusahaan yang bagus pun aja sekarang bisa tiba-tiba kolaps, bisa tiba-tiba bangkrut, kita nggak tahu, teman-teman. Tapi hari ini yang satu yang kita harus tahu adalah kita mempersiapkan diri. Kita persiapkan diri di tahun 2023 nanti, kalau kita sudah di PHK, mohon maaf, bukan sudah di PHK, tapi kalau kita akan di PHK teman-teman, kira-kira nih, ya kan, karena dunia ini kan nggak stabil nih, ya kan, dunia nggak stabil, resesi di mana-mana, terus Anda mungkin berkarir di tempat itu udah lama, berkarir di perusahaan itu sudah sangat lama, terus pertanyaan saya satu, Anda mau setelah ini mau ngapain gitu? Setelah Anda mungkin merasa, waduh, saya nggak bisa jagakan ini, saya nggak bisa jagakan pekerjaan saya ini, jangan-jangan nanti saya sejelek-jeleknya, atau mungkin kita ngomong berita buruknya tuh, kalau saya di PHK gimana? Apa yang Anda lakukan? Nah itu harus ditanyakan dari sekarang teman-teman. Kalau Anda nggak punya jawabannya dari sekarang, terus gimana kalau betul-betul terjadi? Kita kan nggak tahu nih. Ya kan, kita belajar untuk waspada. Tapi kalau Anda hari ini masih belum tahu ke depan seperti apa, dan ya, Anda harus laksanakan dari sekarang teman-teman. Ya memang omongan saya ini nggak enak gitu, Pak Vino sok tahu ya kalau perusahaannya saya bagus sih gini ya. Itu kembali lagi kepada Anda masing-masing. Saya nggak memaksa Anda, cuman hari ini saya ingin berpesan, ya mau nggak mau kita harus hadapi ini, mau nggak mau. Kalau Anda betul-betul persiapkan dari sekarang, itu kan sangat baik sekali teman-teman. Oke? Yang keempat yaitu mulai cari keahlian baru. Misal Anda sebelumnya nggak pernah belajar tentang hal apa, misalnya memasak gitu ya. Anda nggak pernah bekerja di bidang kuliner, Anda belajar menguasai, siapa tahu nanti tahun 2023 itu sangat dibutuhkan. Mungkin Anda mungkin pekerjaan Anda yang lain sepi, Anda bisa kerjakan mungkin saat itu makanan, atau mungkin untuk kuliner masih berjalan. Kita nggak ada yang tahu. Sama juga kalau misalnya hari ini Anda itu punya usaha, Anda menekuni satu usaha yang mungkin sekarang terlihat kecil, nggak masalah teman-teman, tapi Anda kuasai keahlian baru, 1-2 hal baru. Nah, sedangkan nanti ketika di tahun 2023, entah itu ada resesi atau enggak, ya kan, ataupun ekonomi masih baik ataupun buruk, Anda bisa punya cadangan, Anda bisa punya tahu, oh saya akan melakukan seperti ini, seperti itu. Dan Anda bisa punya penghasilan yang bagus. Ketika resesi pun Anda bisa mengatasinya dengan sangat baik. Oke? Nah, yang kelima teman-teman, yang terakhir, ini yang menurut saya paling penting juga, yaitu cari alternatif lain, ya, penghasilan tambahan di luar gaji pokok. Penghasilan tambahan di luar gaji pokok, ya. Bukan berarti hari ini saya mengajarkan kita semua untuk keluar dari pekerjaan kita. No, saya sama sekali di video ini nggak bicara itu. Dan tadi saya bicara terus tentang Anda punya, tentang pekerjaan, Anda punya sebagai mungkin karyawan di sebuah perusahaan gitu ya. Tetaplah bekerja di perusahaan Anda. Tapi satu lagi yang penting adalah Anda cari penghasilan di luar gaji Anda. Ya kan? Menurut saya walaupun tahun 2023 nanti ekonomi tetap baik lah atau apapun, tapi menurut saya tetap itu penting sekali. Kalau Anda punya penghasilan di luar gaji Anda, berarti Anda mempunyai sumber air, ya kan? Atau kita bicaranya itu apa ya? Kita punya beberapa sumber penghasilan, itu kan jauh lebih bagus.
ya, dibanding kalau kita cuma punya satu penghasilan yang tetap gitu ya. Nah, dari situ Anda bisa berpikir, wah berarti saya harus mulai usaha. Dan kalau mulai usaha kan banyak permasalahan. Saya nggak punya modal, saya nggak punya pengalaman, saya nggak punya ini, saya nggak punya itu, teman-teman, Bapak Ibu semua. Nah, kita harus belajar untuk coba cari satu usaha yang simple, yang sederhana, yang nggak perlu modal besar, yang nggak perlu pengalaman banyak, ya kan. Nah, kebetulan memang di komunitas sini kita diajarkan gitu ya, kita punya satu platform di mana kita nggak perlu punya pengalaman yang mungkin harus kayak ini, harus itu gitu ya, nggak harus punya modal yang besar, kita nggak harus ini dan itu, nggak ada syarat-syarat tertentu untuk bisa menjadi wirausaha di komunitas ini, teman-teman. Diajarkan semuanya dimulai dari nol, bahkan beberapa teman kita ada yang minus ya. Anda tahu sendiri, ada video saya yang sebelumnya seorang office boy dan seorang petani, mereka pun mulai dari hal yang kecil, sekarang bisa mulai bertumbuh dengan baik, akhirnya bisa jadi hal besar, akhirnya bisa punya penghasilan yang bagus dan besar. Dimulai dari mana? Dimulai dari mereka mengetahui dulu, mencari informasi gitu, apa ini komunitas Yes, ya kan, apa perusahaannya itu seperti apa. Anda bisa komunikasikan itu, teman-teman ya. Oke, bisa cerita mungkin di kolom komentar. Kalau Anda mau tanya pun juga silakan ya, Anda bisa ngobrol di kolom komentar. Oke, itu mungkin teman-teman. Dan persiapan semuanya dengan baik. Kalau Anda punya 5 persiapan ini, 5 langkah ini, maka saya yakin dan percaya resesi 2023 itu bisa jadi teratasi dengan baik. Anda bisa juga dengan tenang, dengan bisa fokus, dengan bisa kepala dingin menghadapi tahun 2023 yang gelap ini. Oke, saya berdoa sih untuk kita semua diberikan kekuatan, diberikan juga pengharapan baru, diberikan satu kesehatan juga untuk bisa menghadapi tahun-tahun ke depan yang penuh tantangan ini. Semoga ini bisa jadi satu batu loncatan kita, bukan batu sandungan, tapi batu loncatan untuk kita bisa punya hidup yang jauh lebih baik. Oke, thank you semuanya. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar yang positif, jangan lupa klik like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.